Alhamdulillah saudaraku, saya kali ini bisa menghadiri acara pernikahan orang Muslim di China. Tidak semua ya orang luar bisa ikut berpartisipasi dalam acara pernikahan orang Muslim di China. Saya ngelihatnya itu kayak bahagia banget, gandengan mulu. Luar biasa, subhanallah. Cheng Ho adalah seorang yang taat beragama dan juga dia mempunyai sifat yang lemah lembut. Kebesaran Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan hujan untuk menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi, jejak Al-Quran di bumi Allah, China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini kita akan menyusuri jejak Al-Quran di kota Dali, Provinsi Yunnan. Kota Dali merupakan salah satu kota dengan jumlah muslim terbanyak di Tiongkok. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di kota Dali, China, dan saya akan menelusuri kegiatan-kegiatan umat muslim di sini. Saudaraku, salah satu strategi dakwah untuk memperluas penyebaran Islam melalui pernikahan. Kebetulan hari ini saya diundang oleh sahabat baru saya, Mameng Li, menghadiri upacara pernikahannya dengan gadis dari suku Hui, Ma Jingchun. Masya Allah, sungguh salah satu kesempatan yang langka ya. Alhamdulillah saudaraku, saya kali ini bisa menghadiri acara pernikahan orang muslim di China. Dan yang pastinya, tidak semua ya orang luar bisa ikut berpartisipasi dalam acara pernikahan orang muslim di China. Ayo kita lihat seperti apa acaranya. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penyambut tamunya ini Pak. Masya Allah ya, rasanya senang sekali bisa menghadiri acara pernikahan orang muslim. Kita lihat ya seperti apa acara pernikahannya. Ayo kita coba masuk ya. Saudaraku, pernikahan dianjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi, menjaga kehormatan, serta membentuk keluarga sakinah, mawadah warohmah. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, resepsi pernikahan umat muslim di Tiongkok dilakukan dengan sederhana. Tidak ada musik ataupun pelaminan di acara resepsi. Tamu yang datang pun disambut langsung oleh kedua mempelai. Tamu langsung diberikan kuaci dan juga permen buah yang memang menjadi ciri khas suku Hui saat menjamu tamu. Pakaian adat pernikahan muslim di Cina sangat unik. Pengantin perempuan memakai pakaian adat tradisional suku Hui. Sementara itu, pengantin laki-laki menggunakan pakaian yang mencerminkan kesederhanaan dan kesopanan. Saudaraku, terkait pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Saudaraku, layaknya tamu pernikahan, kami pun dipersilakan duduk dan diberi suguhan makanan. Di sini, saya melihat tamu benar-benar dijamu dan dilayani bak raja. Apalagi tamu yang hadir biasanya memang berasal dari keluarga dan kerabat dekat saja. Masya Allah. Nah saudaraku, biasa ya kalau misalnya di Indonesia itu kita prasmanan ya. Kalau ini
dihidangkan di meja di mana di tempat kita duduk. Masya Allah, tabarakallah. Saya dan tamu yang lain pun langsung menyantap makanan yang ada di meja. Aneka lauk pauk di sini merupakan makanan khas dari suku Hui. Beberapa menu makanan yang disajikan didominasi daging sapi. Walau terlihat sederhana, namun suasana khidmat tetap terasa di acara resepsi ini. Saudaraku, dari banyaknya hidangan di setiap pernikahan selalu ada hidangan yang seperti ini nih. Nah, mie. Karena mie artinya adalah sesuatu yang langgeng untuk pernikahan. Jadi mie ini selalu ada pastinya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Saudaraku, resepsi pernikahan walimatul ursi memang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan agar terhindar dari fitnah. Namun tidak harus bermewah-mewah juga, tergantung kemampuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adakanlah walimah atau resepsi walaupun hanya dengan seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, ini tadi mie-nya sudah saya cobain dan ini berasa kayak pedasnya sedikit, lebih ke asam manis dan berasa banget ini malaknya. Subhanallah. Saudaraku, Masya Allah, hidangan yang saya cicipi ini begitu lezat. Saya jadi penasaran, seperti apa keluarga pengantin mengolah makanannya ya? Nah, saudaraku, di sini dia nih tempat lauk-lauknya dihidangkan. Nah, ini udah disiapin semuanya, siap untuk diberikan ke tamu undangan. Masya Allah ya, kita bisa ngeliat ibu-ibu di sini kompak banget kerjanya karena emang harus cepet. Tadi kita sempat ngeliat tamu undangan di dalam itu sangat ramai. Subhanallah. Ternyata semua hidangan ini dimasak sendiri. Tetangga dan kerabat yang didominasi oleh ibu-ibu dengan sigap menyiapkan makanan untuk disajikan. Ya, sama seperti di Indonesia. Kalau ada acara besar seperti pernikahan, warga sekitar akan bergotong royong membantu si empunya hajat. Uniknya, setiap kelompok ibu-ibu di sini sudah tahu dengan tugasnya masing-masing. Jadi, nggak akan rusuh ya. Saudaraku, saya mau coba bantuin biar saya juga ada kerjaan kali ya. Karena kan saya udah datang ke acara pernikahan nih. Jadi kita bantuin bawa ke dalam. Bismillah. Gak mau hanya berpangku tangan saja, saya pun turut membantu menyajikan makanan karena tamu-tamu terus berdatangan. Saudaraku, ada beberapa makanan khas dari suku Hui yang disajikan di sini, seperti rusan, yang merupakan salah satu olahan makanan tradisional suku Hui. Rusan berupa keju susu sapi berbentuk lembaran tipis seperti kipas. Kudapan ini sering disajikan sebagai camilan manis atau gurih yang digoreng atau dipanggang. Menu lainnya juga cukup menggiurkan, irisan besar daging sapi dan ayam yang sudah disiapkan per porsi. Wah, pulang kondangan dijamin kenyang. Alhamdulillah. Tapi saya masih penasaran nih dengan panci besar ini. Hayo, kira-kira ada yang bisa tebak apa ya yang kira-kira sering dimasak? Saudaraku, kalau di Indonesia ada perkedel. Nah, di sini juga ada daging yang dihaluskan. Ini dia nih. Nah, wah. Cece. Subhanallah. Yang pasti ya saudaraku, ini halal. Wah, ini untuk minuman ya? Ini teh ya? Saudaraku, nah saya sekarang berada di tempat teh ya, untuk minuman hidangan para tamu undangan nih. Kita bisa lihat, ini ada bubuk tehnya dan ini air panasnya. Jadi siap dihidangkan ke tamu undangan. Minuman khas suku Hui ini bernama teh si. Teh ini memiliki rasa manis dan juga hangat karena ada campuran gula merah serta jahe.
Nah, saudaraku, ternyata yang dicampur tadi ke dalam teh si ini adalah potongan-potongan halus dari si jahe ini ya. Makanya ini berasa seger banget dan langsung ya tubuh tuh berasa hangat. Dan katanya ini obat pilek tradisional di Dali ini. Subhanallah. Bismillah. Saudaraku, dalam Islam penyajian hidangan walimah pun diatur dalam syariat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membeda-bedakan hidangan para tamu, semua harus sama rata. Seburuk-buruknya makanan adalah makan walimah, yang orang kaya diundang, tetapi orang fakir ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Selesai di dapur, saya kembali menemui dua sejoli yang sedang berbahagia, Mameng Li dan Ma Jing Chun. Masya Allah, pengantinnya malah minta foto sama kameramennya kita. Itu lucu banget sih, subhanallah. Saya ngelihatnya aja tuh kayak bahagia banget, gandengan mulu. Luar biasa, subhanallah. Bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali. Bukan hanya pengantinnya, tapi seluruh keluarga lengkap akan kita abadikan ya. Masya Allah. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran di bumi Allah dari China. Saudaraku, saya sekarang sedang berada di kebun stroberi ya. Nah, kali ini saya mau panen stroberi dulu karena emang stroberi itu tumbuhnya di musim dingin ya. Nah, saya udah dapat nih yang gede. Ntar kita cari lagi yang gedean ya. Let's go. Masya Allah, berada di kebun stroberi seperti ini sangat menyenangkan ya. Di sini kita bisa bebas memetik stroberi sesuai yang kita inginkan. Tidak hanya saya, di sini juga ada beberapa pengunjung anak yang tak kalah sibuk memetik stroberi favorit mereka. Saudaraku, Tiongkok merupakan produsen stroberi terbesar sejak tahun 1994. Industrinya berkembang pesat di Donggang, Provinsi Liaoning yang memiliki 13.000 hektar lebih lahan budidaya. Nah, saudaraku, saya dapat satu ya. Kelihatan ya kalau stroberi di China ini kayak bagus banget. Tepatnya ini di kota Nanjing ya. Kita cobain ya. Terbaik ya. Ini stroberi enak banget ya saudaraku ya. Asamnya sedikit, manisnya banyak, seger banget dan kadar airnya tinggi banget. Wah, ini sih favorit saya nih. Saudaraku, stroberi jenis Benny Hope ini ada banyak di Nanjing. Kebetulan saya datang di waktu yang tepat ketika musim dingin seperti sekarang lah. Stroberi matang dan siap dipanen. Rasulullah sendiri melarang pedagang menjual buah yang masih mentah. Rasulullah melarang jual beli buah-buahan hingga mereka hampir masak atau merah atau kuning. Hadis riwayat Bukhari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22 menjelaskan bahwa kebesaran Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan hujan untuk menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, satu lagi jejak Al-Quran di bumi Allah, Nanjing, China. Di sini ada prasasti yang menceritakan tentang kisah hidup Cheng Ho karena emang Cheng Ho itu muslim, dan juga ini ada pencapaian-pencapaian Cheng Ho semasa hidupnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum